saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen konflik dalam organisasi pendidikan. Yang pertama, pengertian konflik. Istilah konflik berasal dari bahasa Latin "com" yang berarti bersama dan "flager" yang berarti melanggar, menabrak, menemukan, dan membentur. Dengan demikian, konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok lain karena adanya beberapa alasan. Nah, selanjutnya, konflik organisasi atau organization konflik merupakan ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok-kelompok organisasi yang timbul karena adanya beberapa kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja, atau karena kenyataan bahwa mempunyai beberapa perbedaan status, baik itu tujuan, nilai, atau persepsi. Nah, yang kedua, penyebab atau sumber terjadinya konflik. Penyebab konflik secara khusus dapat terjadi sebagai berikut. Yang pertama, konflik diri sendiri dengan seseorang dapat terjadi karena perbedaan peranan atau atasan dan bawahan, kepribadian dan kebutuhan atau konflik vertikal. Yang kedua, konflik diri sendiri dengan kelompok dapat terjadi karena individu tersebut mendapat tekanan dari kelompok lain atau individu bersangkutan telah melanggar norma-norma kelompok sehingga dimusuhi atau dikucilkan oleh kelompoknya. Perubahan visi, misi, tujuan sasaran, strategi, dan aksio organisasi. Yang ketiga, kelompok dengan kelompok dalam organisasi dapat terjadi karena ambisi salah satu dari kelompok yang ingin berkuasa. Ada kelompok yang menindas, ada kelompok yang melanggar norma-norma dalam budaya kelompok lainnya. Nah, yang keempat atau yang terakhir, konflik antar organisasi dapat terjadi karena perebutan kekuasaan, baik ekonomi maupun politik, atau konflik horizontal dan konflik politik. Nah, yang keempat atau yang terakhir, konflik antar organisasi dapat terjadi karena perebutan kekuasaan, baik ekonomi maupun politik, atau konflik horizontal dan konflik politik. Selanjutnya, secara umum, konflik dapat terjadi karena hal-hal berikut. Yang pertama, sara, suku, ras, agama, dan antar golongan. Ancaman status, pertikaian antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Nah, yang kedua, salah satu atau kedua belah pihak menunjukkan permusuhan untuk menghalangi usaha masing-masing untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, persaingan tidak sehat. Yang keempat, hambatan-hambatan komunikasi. Yang kelima, kepribadian yang tidak cocok antara satu dengan yang lainnya. Yang keenam dan yang terakhir, perbedaan dalam nilai dan keyakinan yang menyebabkan curiga, salah pengertian dan permusuhan dan lain sebagainya. Ketiga, strategi dalam penyelesaian konflik. Strategi dalam penyelesaian konflik di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, kolaborasi. Kolaborasi yaitu proses ketika orang-orang bekerja sama untuk mengentaskan problem mereka, kemudian mengikut sertakan dalam pemecahan problem bersama-sama. Yang kedua, perundingan, kompromi, dan bentuk lain dari pemecahan perbedaan yang memiliki elemen bersama dengan pemecahan masalah secara kolaborasi. Nah, yang ketiga, penghindaran atau penarikan diri atau hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan sering digunakan untuk menghadapi konflik. Yang keempat atau yang terakhir yaitu perjuangan kekuasaan. Tentu suatu usaha pada masing-masing orang untuk menang tanpa memperhatikan konsekuensi pada orang lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya